Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman dan Mister. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 4 akan memaparkan materi terkait bab 4, yaitu pengolahan dan wirausaha produk perempuan bersih dari bahan nabati dan hewani. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya, dan tentunya ada saya sendiri sebagai moderator pada jurusan nomor absen 19. Yang kedua ada Putu Dharma Purnadinata sebagai narasumber 1, nomor absen 20. Nah, yang ketiga ada narasumber 2 yaitu Putu Arya Adita, nomor absen 21. Nah, yang keempat ada Made Satria Adi Prabawa sebagai narasumber 3, nomor absen 14. Yang terakhir ada Notland, yaitu Made Abel Surya Mahotama yang juga sekaligus sebagai narasumber 4, nomor absen 17. Jadi setelah memperkenalkan anggota saya akan memaparkan terkait tentang konsep atau beberapa poin penting dari bab ini. Yang pertama ada mengenal produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Kedua ada bahan nabati, bahan hewani, dan bahan pendukung. Yang ketiga ada proses dan alat pengolahan produk pembersih berbahan nabati dan hewani. Dan yang terakhir ada cara merancang produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Baik, untuk para narasumber waktu saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dharma Purnadinata, absen 21. Nah, di sini saya sebagai narasumber 1 akan menjelaskan mengenai produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Nah, bahan pembersih dapat dibagi menjadi 2 kegunaan. Yang pertama untuk manusia dan perabot. Nah, di bahan pembersih untuk manusia biasanya untuk tubuh itu ada sampo, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Dan untuk perabot ada sabun pencuci piring, sabun pencuci baju, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, bahan pembersih juga dapat dibagi dan digolongkan menjadi 2. Yaitu yang pertama ada bahan pembersih tradisional dan bahan pembersih modern. Nah, bahan pembersih tradisional itu mengandung bahan kimia alami, sedangkan bahan pembersih modern itu mengandung bahan kimia alami dan bahan kimia buatan. Baik, sekian dari saya. Untuk narasumber 2 saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Arya Adita. Saya sebagai narasumber 2 akan menjelaskan tentang bahan nabati, bahan hewani, dan bahan pendukung. Produk pembersih dapat dibuat dari bahan kimia alami dan bahan kimia sintesis. Bahan alami terdiri atas nabati dan hewani. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan hewani adalah bahan yang berasal dari hewan. Bahan kimia sintesis diproduksi melalui proses kimia oleh industri produk kimia. Material yang dengan fungsi pembersih dapat dibagi menjadi sabun, deterjen, dan material abrasif. Kita ambil saja contohnya material sabun. Bahan pembuat sabun terdiri atas material utama yaitu lemak atau asam lemak dan bahan kimia basa kuat yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH dengan air murni. Pada bahan minyak ada 2 bahan yaitu bahan minyak nabati dan hewani. Ada contoh-contohnya tallow, lemak sapi, lard, minyak babi, palm oil, minyak kelapa sawit, dan coconut oil, minyak kelapa, dan lain-lain. Material deterjen. Deterjen terbentuk dari senyawa kimia alkyl benzesulfanat atau berasal dari pengolahan minyak bumi direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH yaitu basa juga
digunakan untuk sabun. Yang ketiga ada sampo. Bahan pembuat sampo dapat berupa bahan sabun atau deterjen. Sampo yang terbuat dari bahan sabun terdiri atas material utama, yaitu lemak atau asam lemak, dan bahan kimia basa kuat dengan air. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Taruna Made Satriadi Prabowo, absen 18 dari kelas 10 MIPA 1. Dan di sini saya sebagai narasumber 3. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan proses dan alat pengolahan pembersih berbahan nabati dan hewani. Di subbab pertama ada proses pembuatan produk pembersih sabun. Proses pengolahan produk pembersih adalah proses kimia yang terjadi pada bahan-bahan kimia dan terjadi pada bahan-bahan pembentuknya. Sabun merupakan hasil reaksi kimia dari pencampuran minyak dan larutan alkali dari basa yang dilarutkan ke dalam air murni. Pembuatan sabun dapat dibagi menjadi proses dingin atau cold process dan proses panas atau hot process. Larut tuang, melt and pour, dan rebadging atau triple melting. Larut tuang adalah proses pembuatan sabun adalah dengan melarutkan bahan sabun dasar atau yang sudah jadi, menambahkan esens pewangi dan warna serta penghias lain seperti kelopak bunga mawar, parutan kelapa yang sudah dikeringkan dan lain-lain. Perbedaan proses dingin dan proses panas adalah pada proses pencampuran larutan NaOH atau KOH atau alkalin dengan minyak. Pencampuran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa pemanas. Rebadging adalah membuat sabun mulai dari proses pencampuran minyak dengan alkali hingga pewarnaan, pemberian pengharum dan bahan lainnya. Untuk proses pengolahan bahan kimia membutuhkan ketepatan pengukuran material atau bahan yang digunakan, ketepatan penggunaan alat, dan harus menggunakan pelindung untuk memastikan tubuh kita aman dari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh bahan dan reaksi kimia yang terjadi. Baik, di subbab kedua ada persiapan tempat dan alat kerja. Sebagai contoh, pada proses pembuatan sabun, ruang kerja harus memiliki aliran udara yang baik atau beberapa proses dapat dilakukan di luar ruangan. Tempat kerja harus bebas dari gangguan atau benda-benda lain yang tidak berhubungan dengan proses dan cukup leluasa. Alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan sabun dapat dikelompokkan sesuai tahapan kerja. Baik, pada subbab ketiga ada pada tahap persiapan bahan. Nah, pada tahap persiapan bahan, semua bahan ditimbang dengan teliti sesuai resep sabun yang akan dibuat. Jangan mengukur bahan dengan satuan volume seperti 1 sendok makan setengah gelas, melainkan gunakan satuan berat seperti gram atau ounce. Pastikan kamu menggunakan satuan yang sama untuk setiap bahan. Nah, jika contoh NaOH diukur dengan gram dan minyak diukur dengan satuan gram. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abel, dipersilahkan. Kali ini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu cara merancang produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Yang pertama adalah mencari ide. Kita harus melakukan beberapa riset atau penelitian terkait dengan kesediaan bahan dan alat, peluang pasar dari produk pembersih nabati dan hewani, serta tak kalah penting adalah riset atau percobaan menemukan resep-resep baru dari produk pembersih. Ide perancangan produk pembersih bahan nabati dan hewani dapat dilakukan berupa variasi resep pembuatan pembersih yang sudah ada, seperti pembuatan produk sabun yang unik, penggunaan warna dan motif pada sabun, penambahan aroma, dan lain-lain, atau penemuan berdasarkan percobaan dan eksperimen terhadap bahan untuk menemukan resep khasiat dari produk baru. Rancangan modifikasi atau penyempurnaan dari bahan produk pembersih dengan resep yang sudah ada dapat diawali dengan berlatih menggunakan resep tersebut hingga kita memahami potensi pengembangannya. Yang kedua adalah percobaan. Pada produk pembersih,
Pada produk pembersih, perencanaan produksi tidak dapat dilakukan sebelum didapatnya resep atau rumusan teknik yang tepat untuk pengolahan. Perencanaan produk pembersih harus dilakukan dengan sabar melalui berbagai percobaan eksperimen yang bisa jadi harus dilakukan berulang-ulang hingga mendapatkan resep ramuan pembersih yang tepat. Yang ketiga adalah perencanaan produksi. Rancangan proses pembuatan produk pembersih akan dilakukan mulai dengan pengadaan dan persiapan bahan serta peralatan, langkah-langkah pada proses pembuatan produk pembersih hingga pengemasan. Yang keempat adalah pembuatan produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Pembuatan produk pembersih dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lakukan setiap tahapan proses dengan hati-hati dan teliti. Kesalahan pada salah satu tahapan akan mengubah kualitas pada produk akhir. Dan jangan lupa lakukan evaluasi pada setiap produk dan yang dihasilkan untuk memastikan kualitas. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan proses pembuatan produk pembersih berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat kami jelaskan terkait materi pengolahan dan wirausaha produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan minggu depan pada sesi diskusi. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan para Om Santi Santi Santi.